hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Tanpa salib-Mu Akan firman-Mu, karena setiap kami melakukan ini, kami mengingat akan kematian-Mu yang menebus kami. Darah yang tertulis di Kalvari itu kembali kami renungkan hari.
Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, sehingga jemaat-Mu sekaliannya yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang kecil, yang hina dina ini Tuhan, pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga lewat pemberitaan firman ini nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, baik jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat ibadah live streaming, saya menyapa saudara di dalam kasih Tuhan. Tentu saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Ibadah dalam Jumat Agung tahun 2021 hari ini kita bersyukur kita boleh kembali diizinkan Tuhan untuk boleh ada dalam situasi ibadah ini. Saya percaya Tuhan senantiasa terus akan menolong kita, terus akan memberkati dan melindungi kita sampai kita menantikan kedatangannya kali yang kedua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan menjadi renungan di dalam ibadah kita hari ini, yaitu berbicara tentang bagaimana Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Tetapi kita akan membaca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana perikopnya dituliskan adalah Yesus mati. Di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai dengan 34, demikian firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Allah meninggalkan Yesus adalah agar Yesus menanggung salib itu, penderitaan itu seorang diri. Ya. Bapa di surga membiarkan saja. Biarkan. Seorang diri. Dia tidak utus malaikat. Bisa? Bisa enggak Allah utus malaikat bantu Yesus? Bisa. Ketika murid memotong kuping daripada salah seorang perwira itu, lalu Yesus berkata, bisa aku panggil malaikat sekarang dari surga menghancurkan orang ini? Bisa. Tapi Yesus nggak mau. Jadi Yesus ini sebetulnya menghadapi sendiri bukan karena dia tidak mampu. Karena itu sudah menjadi rencana Allah. Karena itu sudah harus menjadi satu misi yang harus diselesaikan dengan sendiri. Berbicara apa artinya itu saudara? Artinya adalah keselamatan ini adalah sendiri, pribadi, individu. Orang percaya kepada Yesus harus secara individu. Nggak bisa rame-rame. Saya nggak bisa membawa anak saya ke sorga. Kalau dia tidak terima Yesus, dia tidak akan pernah bisa masuk sorga. Suami tidak bisa membawa istri ke sorga. Istri tidak bisa membawa suami ke sorga. Karena ke sorga itu nggak ada boncengan. Betul nggak? Haleluya. Iya, sendiri. Ketika menghadapi kematian itu Yesus sendiri. Beberapa banyak orang yang mati karena virus COVID-19. Mereka hadapi sendiri. Keluarga pun tidak boleh melihat. Melihat boleh dari jauh. Betapa ngerinya saudara. Ya. Jadi
Saya mau saudara seluruh kita jemaat Tuhan harus sekarang ini kita harus berpikir bahwa keselamatan itu adalah person, pribadi, individu antara saudara dengan Tuhan. Antara hidupmu dengan Allah. Mungkin masih bisa bapak, mama masih bisa mendorong-dorong anak, ayo nak ke gereja beribadah. Itu sepanjang masih dia hidup. Saudaraku yang kekasih, lewat perayaan Paskah ini, Jumat Agung ini, semakin nyatakanlah identitasmu kepada Allah. Sepanjang kau katakanlah kepada dia, Tuhan hari ini aku mau menyerahkan hidup sendiri. Sebagaimana Yesus menyerahkan hidupnya dengan sendiri saja. Murid-murid tidak ada yang tahu. Orang-orang di sekitar Yesus yang Yesus layani tidak ada yang peduli. Dan bahkan wanita-wanita hanya menonton dari jauh. Dan orang yang disalibkan di kiri kanan yang satu malah berkata, jika engkau anak Allah. Nah saudaraku yang kekasih, orang-orang yang sendiri. Kalau banyak dalam Alkitab kita membaca bahwa ketika kita diperhadapkan kepada perkara-perkara sendiri. Jadi selamatkan dulu dirimu sendiri, baru engkau bisa menyelamatkan orang. Haleluya. Paulus berkata, percuma aku memberitakan Injil kalau diriku sendiri pun tidak diselamatkan. Orang berkata ke sorga ini loh jalannya, ikut Tuhan ini loh jalannya, tetapi dia sendiri tidak menghidupi firman itu, tidak hidup di dalamnya. Maka sayang, 1000 kali sayang, saudaraku yang kekasih. Jadi Allah melihat bahwa kita harus sendiri-sendiri, keselamatan itu adalah sendiri-sendiri, tidak rame-rame, tidak melihat orang lain. Kalau orang lain semangat, aku semangat. Kalau orang lain rajin, aku rajin. Oh tidak. Sekalipun orang lain tidak mengikut Yesus, tidak setia, tetapi kita harus berkata dalam hati kita, aku tetap setia. Mengiring, mengikut engkau. Sebab engkau adalah juru selamatku. Nah, sudah Allah meninggalkan Yesus adalah agar Yesus ditinggikan dari dunia ini. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32. Sana dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Allah mampu seperti magnet yang bisa menarik semua orang. Menarik sebuah dosa. Kalau saudara lihat kepada Yesus, kalau di dalam kitab perjanjian lama, ya, ular yang digantung itu, ular tembaga itu ketika orang melihat ke sana, lalu penyakitnya disembuhkan. Ketika kita melihat Yesus yang telah naik, disalibkan, maka setiap masalah dosa kita seperti dosa Yudas. Dosa Yudas apa? Dosa Yudas adalah mata duitan. Dosa daripada orang-orang zaman itu imam kepala, dosanya apa? Cemburu melihat Yesus. Imam kepala hadirnya Yesus sehingga dia cemburu. Cemburu itu bahaya, yang congkak. Ya, Pilatus yang lemah. Herodes yang ingin senang-senang saja. Dia tidak peduli, yang penting
Aku enjoy, aku tenang saja udah. Dia paling cuci tangan. Karena ketika Yesus disalibkan, orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bebaskan Barabas. Bisa saja sebetulnya Herodes berkata, tidak, tetapi karena desakan orang semua, salibkan dia, salibkan dia. Sebetulnya di hatinya dia tidak mau menyalibkan Yesus. Tapi karena jabatan, karena desakan semua orang, maka akhirnya dia menyerahkan. Saudaraku yang kekasih, dan serdadu yang kejam mengolok-olok Yesus. Ini sebetulnya gambaran orang-orang, karakter orang, dosa-dosa orang yang ditarik oleh Yesus. Ditarik semua itu dosa. Dosa saudara, dosa saya, dosa ditarik oleh Yesus ke kayu salib. Dibawa semua ke sana. Supaya saudaraku yang kekasih, saudara dan saya menjadi benar, saudara dan saya menjadi layak. Supaya saudara menjadi suci kudus. Sehingga setiap dosa pelanggaran kita telah ditarik ketika Yesus ditinggikan dari dunia. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami berdoa bagi roti dan anggur yang sebentar kami akan bagikan bagi setiap jemaat-Mu. Marilah Tuhan Engkau memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Ini menjadi satu lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kami bagikan. Tuhan Engkau turunkanlah anugerah-Mu, berkatilah roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang memakan tubuh dan darah Kristus, mereka diubahkan oleh Tuhan. Setiap dosanya diampuni, kalau ada kesalahannya disucikan, kalau ada penyakitnya disembuhkan di dalam nama Yesus. Salibnya, 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 sabarlah dunia, bersatu di saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti, haleluya. 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 Kita angkat cawan, kita buka anggur. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Kita semuanya berlutut. Haleluya, kita akan sembah Tuhan. Berserah kepada Tuhan tubuh, roh dan jiwa. Haleluya.
Tuhan, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya. Aku akan terus percaya.